diri. Ya, salam, selamat malam saudara dimanapun berada. Saya Gusti bersama dengan saudara saya Carlos, yang mana kita pada malam hari ini bersama-sama sharing atau membagikan tentang gimana nasihat-nasihat Tuhan dalam Paulus Galatia 5:16-26. Hidup menurut daging atau roh. Ya, ini sangat menarik saudara, karena terus terang dengan kehidupan kita yang sekarang ini, di mana keinginan daging selalu menutupi keinginan roh. Padahal yang dikehendaki Tuhan adalah bahwa kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Sebab daging yang akan menuntun kita kepada kebinasaan, tetapi roh yang akan menuntun kita kepada kehidupan. Jadi kita bersama-sama dengan saudara saya Carlos ingin bersama-sama membagi atau memahami seperti apa yaitu hidup di dalam kedagingan atau hidup di dalam roh. Jadi itulah yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini. Dan untuk suara Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan dalam Galatia 5:16-26 akan dibacakan oleh saudara kita Carlos. Hidup menurut daging atau roh 5:16-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa-apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telahnya yaitu percabulan, kekemarasan, hawa nafsu, pengembangan berhala sihir, perseteruan, dan perselisihan, iri hati, cederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu sebagai yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa yang memiliki Kristus Yesus, ia telah menyelapkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila terhormat, janganlah kita saling menentang saling mendengki. Nah, terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Menarik bacaan kita pada malam hari ini adalah hidup menurut daging atau roh, yang dimana setelah kita dengar bersama yang sudah disampaikan oleh saudara kita Carlos, kita akan tuntas bersama pada malam hari ini, dan kita akan mulai dari maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk bisa mengerti dan memahami tentang hal ini. Bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Nah, kenapa? Keinginan roh adalah keinginan yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi keinginan daging itu yang diinginkan oleh dunia ini. Apa itu keinginan Allah? Kehendak Allah. Saudara dimanapun berada mungkin mengerti dan mengetahuinya. Atau mungkin saudara pernah mendengar bahwa keinginan roh adalah supaya jiwa kita diselamatkan. Itu melahirkan kasih, sukacita yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Sedangkan keinginan daging, hidup menurut daging, sudah kita dengar bersama dalam bacaan pada malam hari ini. Sudah kelihatan atau nampak daripada hasil dari buah kedagingan, saudara. Yaitu apa? Pencabulan, pencemaran, perselisihan, pertikaian, banyak dan lain sebagainya, saudara. Dan itu akan menuntun kita, membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi kita bersyukur karena kita semua adalah anak-anak Kristus. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi hidup diperhambakan oleh dosa, karena kita sudah dibebaskan melalui salib Yesus Kristus, kematiannya. Dia telah memberikan harapan pada kita, yaitu hidup yang kekal. Namun, saudara, walaupun Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa 2000 tahun yang lalu. Nah, yang sekarang yang perlu kita ketahui bersama bahwa dengan zaman yang sekarang semakin maju, tentu banyak hal yang selalu membuat kita masuk dalam jeratan-jeratan iblis, yaitu karena mereka akan membuat jebakan-jebakan, yaitu dengan keinginan daging kita, sehingga kita kerap kali mendapatkan masalah atau persoalan yang sebenarnya itu hanya sia-sia. Tetapi apabila saudara kita hidup di dalam roh, persoalan apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita ketahui bahwa semuanya punya maksud dan tujuan. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemburuan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, sudah jelas saudara, itulah nampak atau buah daripada keinginan daging. Tetapi sudah kita dengar bersama, apabila kita ingin hidup di dalam roh, maka kita akan dipimpin oleh roh menuju pada kebenaran itu, saudara. Nah, kita lanjut lagi. Coba saudara Carlo mulai dari 21 terhadap titik terhadap. Aku peringatkan. Terhadap lewat 21 titik terhadap semua. Terhadap semua. 21.
Kedengkian. Sampai titik baru terhadap semuanya itu peringatkan kamu. Kedengkian. Tidak, lewat sampai titik dulu, sampai titik. Kerajaan Allah. Sampai titik baru mulai. Berarti Pokoknya 21 sampai titik baru mulai terhadap. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Oke. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah dengar bersama yang telah dibacakan oleh saudara kita Carlos, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Karena apa, saudara? Karena daging adalah binasa dan ia akan kembali kepada tanah. Karena manusia diciptakan dalam, kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan dari debu dan tanah. Maka dia akan kembali kepada tanah. Tetapi roh itu adalah roh yang diciptakan oleh Allah. Maka roh itulah yang akan memimpin kita, saudara. Dialah yang akan kembali kepada tempat yang semulanya, yaitu dalam kerajaan Allah. Jika kita melakukan kehendak Allah, hidup di dalam roh, maka tempat kita adalah di dalam kerajaan Allah. Percayalah, saudara. Tetapi seperti yang kita dengar bersama, barang siapa yang melakukan hal demikian, yaitu hidup dalam kedagingan, pencemaran, pencabulan, dan lain sebagainya, maka mereka tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Maka satu poin dari bacaan kita pada malam hari ini, saudara, sampai ayat ini, bahwa nyata perbuatan-perbuatan daging, saudara, itulah sudah kita dengar bersama, hidup dalam kedagingan, kedengkian, iri hati, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya, saudara. Mungkin kita pernah mengalaminya, bahkan mungkin sampai sekarang kita masih mau melakukannya. Tetapi inilah kenapa kita membuat berkumpul pada malam hari ini di tempat ini dan mau sharing dan berbagi kepada saudara, supaya saudara memahami maksud dan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, terutama dalam bacaan kita pada malam hari ini, hidup di dalam roh atau di dalam dagingan. Saudara-saudara terkasih, coba kita lanjut lagi. Coba lanjut lagi, terus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukuman yang menentang hal-hal itu. Oke. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah mendengar bersama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Kalau misalnya saudara, dimanapun saudara berada, misalnya mungkin di tempat kerja atau dimanapun berada, ada orang yang mungkin menurut saudara bahwa dia adalah menarik dari prinsip ataupun dari tingkah laku atau sikap yang dia lakukan pada setiap hari. Karena orang yang mengenal firman Tuhan, saudara, orang yang hidup di dalam roh, itu nampak dalam perbuatannya, Kelakuan tiap hari, dalam sikapnya, tindakannya, tutur kata, perbuatan. Itu nampak, saudara, hidup orang yang hidup di dalam roh. Nah, ini kesabaran, kelemah lembutan, kasih, penguasaan diri. Dia tidak mudah jatuh, saudara. Dia tidak mudah. Dia punya prinsip yang mendasari kebenaran. Jadi dia tidak
seolah-olah semua yang dia lakukan, yang dia putuskan adalah atas kehendaknya sendiri. Tetapi satu yang ia tanam dalam hati saudara, orang yang mengenal firman Tuhan selalu percaya bahwa segala sesuatu yang kita terima di dalam kehidupan ini adalah berkat kasih karunia Allah. Segala sesuatu telah disediakan oleh Allah bagi kita. Dan ketika kita percaya, maka segala prinsip, keputusan, tindakan, persoalan masalah yang kita hadapi sehari-hari, kita percaya bahwa Tuhan selalu membukakan jalan. Saudara-saudara yang terkasih, coba kita lanjut lagi. Coba lanjut lagi dulu. Nomor 23. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, barang siapa menjadi pemilik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika kita hidup dan menjadi milik Kristus, saudara, kita menyalibkan daging, menyalibkan segala keinginan-keinginan yang menghambat kasih karunia Allah atau yang melemahkan roh kita. Menyalibkan daging, salah satu contoh adalah rokok, miras, obat-obatan terlarang yang lainnya yang merusak tubuh. Dan itulah sebuah keinginan daging yang merusak kehidupan kita, saudara, yang akan menuntut kita kepada maut, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan kita menyalibkan itu. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh. Mereka akan menyalibkan itu semua, saudara. Sekalipun sebelumnya mereka terjerumus di dalam keinginan daging ini, tetapi ketika Roh memimpin mereka karena menuntun mereka kepada jalan kebenaran, maka mereka akan menyalibkan daging ini. Karena apa? Untuk apa? Supaya roh selalu diurapi dan diberkati, roh selalu dikuatkan, dan semakin kuat menuntun kita kepada jalan kebenaran. Dan apabila kita sudah mengenal kebenaran, saudara, kita dipimpin oleh Roh, janganlah kita gila hormat. Jangan saling menantang dan mendengki. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya bersyukur dan terima kasih karena saya bisa berbagi bersama saudara pada malam hari ini tentang firman ataupun nasihat-nasihat Tuhan melalui Santo Paulus dalam Galatia 5:16-26, yaitu hidup menurut daging atau roh. Saudara-saudara terkasih, inti dari bacaan kita pada malam hari ini adalah bahwa jika kita memilih untuk hidup di dalam kedagingan, saudara sudah tahu, sudah dengar bahwa nampak perbuatan-perbuatan daging adalah pencemaran, pencabulan, pesta pora, dan lain sebagainya. Dan itu akan membinasakan kita, saudara. Dan orang-orang seperti itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi apabila saudara setelah mendengar apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, bahwa ketika saudara hidup di dalam roh, maka saudara akan dipimpin oleh roh, yaitu nampak perbuatan roh adalah kasih dan sukacita dan penguasaan diri. Saudara-saudara terkasih, dimanapun saudara berada, khususnya adalah saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, yang seiman di dalam Kristus Yesus,
dimanapun saudara berada. Mungkin saudara saat ini berpikir, wah ini kok masih ingusan, sudah pintar-pintar bicara tentang firman. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak melihat dari status atau umur, jabatan, apapun saudara. Tapi ketika hati saudara terbuka untuk Tuhan dan mau membagikan tentang kasih karunia Allah, itu firman Tuhan, kebenaran, apapun jabatan, apapun, berapapun umur saudara, sampaikanlah, karena itu adalah tentang keselamatan yang datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, yang menonton, yang mendengar apa yang kita sampaikan, yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu hidup di dalam daging atau roh. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara yang seiman dalam Yesus Kristus, dan dengan kekuatan Roh Kudus akan menuntun saudara, menguatkan saudara dalam melakukan hal ini. Karena begini, segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita usahakan ataupun yang kita harapkan ketika tidak mengandalkan kuasa Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita mengandalkan Allah, mengandalkan kuasa Tuhan, baik dalam usaha, perjuangan, apapun itu, ketika kita mengandalkan Tuhan saudara, Dia akan membukakan jalan, dan kita akan menemukan terang Kristus Yesus. Dan ketika saudara menerima terang Kristus itu, saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun saudara kepada jalan kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana kita sudah membahas tentang nasihat-nasihat Tuhan pada malam hari ini. Jadi kini saatnya kita akan berdoa, meminta Roh Kudus Tuhan agar senantiasa diurapi dalam kehidupan kita, terutama saudara-saudara dimanapun saudara berada yang mendengar dan yang menonton saat ini, agar saudara pun dituntun untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa saudara, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah yang kekal, kudus dan berkuasa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, nama yang telah ditinggikan, yang telah dimuliakan, dan kepada yang telah diberi kuasa di surga di bumi, nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada atas segala rahmat dan kasih karunia yang besar yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau membentuk diri kami, mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berkenan kepadamu. Dan terima kasih oleh karena kuasa-Mu kami mampu, sanggup melakukan segala aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami sampai pada saat ini. Dan kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Yesus, sebab pada malam hari ini boleh kami bersama untuk menyampaikan tentang nasihat-nasihat-Mu pada malam hari ini. Dan kini aku memohon berkat dan urapan kuasa Tuhan untuk saudara-saudaraku yang menonton dan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus Kristus, turunlah Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran mereka, di dalam seluruh hidup mereka, untuk menuntun mereka kepada kebenaran, agar senantiasa mereka memahami dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, sehingga dengan Roh Kudus Tuhan yang Tuhan urapi di dalam diri mereka, menuntun mereka agar hidup di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, terjadilah semuanya ya Allah Yesus menurut kehendak, sebab Engkau yang punya kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, dimanapun saudara berada, kami ucap syukur dan terima kasih buat saudara-saudara yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan bersama kami pada malam hari ini, dan semoga ini bermanfaat bagi saudara. Sekian dari kami, saya Gusti dan Saya Carlos. Terima kasih, salam. Thank you.